Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang pegadaian syariah di dalam mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah. Materi ini akan disampaikan oleh kelompok 5 dengan presentasi yang pertama yaitu Ulan Ursan, presentasi yang kedua Winda Oktavia, dan presentasi yang ketiga Owen Malion Valdona. Yang pertama itu saya sendiri, Ulan Ursan, sebagai pemateri pertama yang menjelaskan tentang konsep gadai syariah. Yang kita ketahui, menurut hukum perdata tahun 1150, bahwa gadai itu adalah suatu hak yang diperoleh suatu orang yang berhutang atau suatu barang yang bergerak yang diserahkan kepada orang yang berhutang tersebut. Gadai menurut umum atau secara garis besar bahwa kegiatan menjamin suatu barang-barang berharga kepada pihak yang tertentu atau pihak berhutang. Contohnya, saya yang ingin berhutang, saya akan menjamin suatu barang berharga saya kepada pihak tertentu atau pihak yang saya berhutang. Yang kita ketahui juga bahwa gadai ini di dalam Islam disebut juga sebagai arahan, yang artinya itu suatu jenis perjanjian atau menahan suatu barang sebagai tanggungan atau jaminan dalam suatu berhutang. Arahan ini dan menurut bahasa adalah tetap, kekal, dan jaminan. Baiklah, yang kedua itu saya akan menjelaskan tentang sejarah dalam pegadaian syariah. Bisa kita lihat pegadaian syariah dalam Islam dalam lingkungan Indonesia itu sangat berpengaruh besar. Mengapa demikian? Karena dalam praktek atau transaksi gadai ini sudah menerapkan prinsip-prinsip Islam. Bisa kita ketahui gadai ini sudah menerapkan prinsip-prinsip Islam. Bisa kita ketahui juga bahwa dasarnya prinsip dalam Islam itu jelas akadnya, dan akad yang digunakan itu atau barangnya itu sudah jelas. Selanjutnya itu tujuan dari pegadaian syariah ini yang pertama itu sebagai penjamin untuk atau mempermudahkan masyarakat menumbuhkan atau melanjutkan perekonomiannya. Terus dalam pegadaian syariah ini juga apa yang dilakukan itu sudah tercatat dalam syariat Islam. B. Akad dan rukun gadai. Yang pertama, rukun gadai. Adapun yang menjadi rukun gadai adalah adanya ijab dan qabul. Adanya pihak yang berakad, yaitu pihak yang menggadaikan atau ran, dan yang menerima gadai atau murtahin. Adanya jaminan atau marhun berupa barang atau harta, dan adanya hutang atau marhun bi. Dalam hukum gadai atau ran yang sahih, akad gadai mengikat bagi pihak yang menggadaikan, bukan pihak yang menerima gadai. Oleh karena itu, pihak yang menggadaikan tidak berhak untuk membatalkan akad karena gadai merupakan akad jaminan atas hutang. Sebaliknya, pihak yang menerima gadai berhak untuk membatalkan akad gadai kapan saja kehendaki karena akad tersebut untuk kepentingannya. Yang kedua yaitu akad gadai. Ulama Syafi'iyah mengemukakan pendapatnya bahwa pegadaian dapat sah jika sudah memenuhi 3 syarat, yaitu harus berupa suatu barang karena utang tidak dapat digadaikan. Yang kedua yaitu penetapan kepemilikan pegadaian atas suatu barang yang digadaikan agar tidak terhalang, misalnya seperti musab. Yang ketiga, barang yang digadaikan dapat dijual jika pada masa pelunasan hutang gadai berdasarkan dari 3 syarat tersebut, maka bisa diambil suatu alternatif dalam mekanisme perjanjian. Ketiga akad perjanjian tersebut adalah 1. Akad
Qardul Hasan, akad tersebut dilakukan pada kasus nasabah yang menggadaikan barangnya untuk kebutuhan barang konsumtif. Dengan begitu, nasabah akan memberikan sejumlah biaya kepada pegadaian yang sudah menjaga atau merawat barang gadaian tersebut. Yang kedua, akad al-mudarobah. Akad tersebut dilakukan untuk para nasabah yang menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha atau pembiayaan investasi dan modal usaha. Dengan begitu, rahin atau nasabah akan bagi hasil berdasarkan pada keuntungan yang diperoleh kepada murtahin atau orang yang menerima gadai sesuai dengan kesepakatan sampai modal yang dipinjam dapat dilunasi. Yang ketiga, akad bai al-muqayyadah. Untuk sementara, akad tersebut bisa dilakukan apabila rahin menginginkan menggadaikan barangnya untuk memenuhi kebutuhan yang produktif. Artinya, dalam menggadaikan, nasabah tersebut menginginkan modal kerja berupa pembelian barang. C. Jenis dan produk pegadaian. Yang pertama, jenis pegadaian. A. Tabungan emas. Investasi dengan emas tidak hanya dilakukan melalui bank. Ternyata dengan pegadaian kita juga bisa mengembangkan keuntungan melalui tabungan emas. Yang B. Multi pembayaran. Pegadaian identik dengan layanan yang diberikan atas hutang dari barang yang dibawa oleh peminjam. C. Arum haji. Produk yang sangat bermanfaat sekali untuk siapa saja dengan keinginan mantap pergi haji. Caranya cukup mudah, nasabah hanya memberikan emas dengan nilai 7 juta, lalu tabungan secara otomatis akan dengan nomor porsi ganjil. Yang kedua yaitu produk pegadaian. A. Pegadaian syariah atau RAN adalah solusi yang tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariat Islam. Prosesnya cepat, hanya dalam kurun waktu 15 menit. Dana cair dan aman penyimpanannya. Jaminan berupa barang perhiasan, elektronik atau kendaraan bermotor. Amanah pembiayaan. Amanah pembiayaan adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada PNS dan karyawan swasta untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran. Yang C. Arum pembiayaan. Memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB dan emas. Yang D. Yaitu mulia, adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Saya Owen Malian Paldona akan menjelaskan tentang operasionalisasi pegadaian syariah. Salah satu produk perbankan syariah sebagai akad pelengkap adalah RAN atau gadai. Implementasi operasi pegadaian syariah hampir bermiripan dengan pegadaian konvensional. Seperti pegadaian konvensional, pegadaian syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Prosedur untuk memperoleh kredit gadai syariah sangat sederhana. Masyarakat hanya perlu menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan. Uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relatif lama, begitupun melunasi pinjaman. Nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti RAN saja, dengan waktu proses yang juga singkat. Pegadaian sebagai lembaga perkreditan milik pemerintah akan mendapatkan pengaruh juga dari luar lingkungannya, karena ke depan pengaruh keuangan global ini memiliki pengaruh yang signifikan bagi perkembangan kinerja pegadaian syariah itu sendiri. Dapat menjadi peluang, dapat juga menjadi tantangan. Dengan memahami konsep lembaga gadai syariah, untuk hubungan antar pribadi sampai saat ini sudah operasional. Contohnya, ialah bank syariah dapat memberikan pinjaman dengan anggunan sertifikat tanah, sertifikat saham, sertifikat deposito, atau BPKB, dan lain sebagainya.